Belanja barang bekas atau yang kini dikenal sebagai thrifting tengah naik daun di kalangan remaja. Pembeli memilih thrifting karena menilai harganya yang murah, ditambah para pembeli merasa masih bisa mendapatkan pakaian sesuai dengan tren yang tengah berkembang. Dengan kualitas yang masih baik, bahkan tak jarang masih seperti baru. Namun, tren bisnis pakaian bekas yang diimpor dari luar negeri membuat pemerintah gerah. Ujungnya, pemerintah melarang pelaku usaha di tanah air untuk berbisnis atau menjual pakaian bekas dari luar negeri karena berdampak pada industri di dalam negeri. Thrifting atau membeli pakaian bekas impor sejatinya telah hadir di tanah air sejak tahun 1990-an lalu. Di beberapa wilayah di Indonesia seperti Bandung, Jakarta, dan beberapa kota lainnya. Melindungi usaha dalam negeri menjadi kewajiban pemerintah untuk menjaga dunia usaha dapat tetap hidup. Namun di sisi lain, pelarangan impor juga akan berdampak pada pedagang yang menggantungkan pendapatan mereka dari impor pakaian bekas. Tim TV One mengabarkan. Sebenarnya memang kalau thrifting di Indonesia ini kan sudah cukup lama ya. Tadi dikatakan dari tahun 90-an. Ya. Tapi saat ini menjadi atensi dari Bapak Presiden Joko Widodo, sedangkan juga di tahun kemarin sudah ada regulasi yang benar-benar mengawasi secara ketat mengenai import barang bekas di Indonesia, baju bekas. Peraturan Kementerian Perdagangan ya? Betul sekali. Tapi kenapa sampai dengan saat ini kok rasanya masih banyak sekali import baju bekas di Indonesia, bahkan ini menekan dari industri tekstil nasional. Kita akan berbincang langsung dengan narasumber yang sudah bergabung. Sudah ada Mas Bima Yudhistira, Direktur Center of Economic and Law Studies. Selamat pagi Mas Bima. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Sehat ya Mas ya? Sehat, alhamdulillah. Baik, terima kasih waktunya Mas Bima. Kita juga akan memantau. Ini kan kalau di Jakarta kita tahu di Pasar Senen Jakarta. Ya. Tapi kalau di Bandung ada di Pasar Gede Bage Jakarta yang biasanya menjual baju-baju bekas di sana. Kita akan langsung ke rekan kami, Cepi Kurnia. Selamat pagi Cepi. Silakan informasi terkini langsung dari sana. Pagi Mbak Rati dan Mbak Tita. Saya pagi ini sedang berada di Pasar Cimol Gede Bage Bandung, di mana pasar ini menjadi tempat perdagangan baju bekas dan sepatu terbatas yang banyak dicari orang, baik dari kota Bandung maupun luar Bandung. Nah, masyarakat sendiri memilih barang bekas baju impor sendiri di Pasar Gede Bage ini karena selain harganya murah dan juga barangnya cukup kredit. Nah, Pasar Gede Bage sendiri ini buka dari pukul 8 pagi hingga pukul 6 sore. Nah, di sini ada sekitar 1.600 pedagang kios yang hampir seluruhnya berjualan pakaian bekas impor. Begitu, Mbak. Ya, Cepi, kalau Anda mungkin bisa berbincang dengan pedagang yang ada di sana, bagaimana responnya kalau nanti ada larangan untuk impor baju-baju bekas? Baik, saya hari ini sudah bersama dengan Pak Rusandi sebagai Ketua Paguyuban Pasar Gede Bage. Ya, selamat pagi semuanya, sahabat ketuaan bersama pedagang Cimol Gede Bage, umumnya seluruh pedagang pakaian bekas seluruh Indonesia. Ya, Mbak. Pak, bisa dijelaskan Pak, ini Pasar Gede Bage sendiri berapa ini, Pak? Kalau di Pasar Cimol Gede Bage jumlah kios itu lebih kurang 1.100 kios dan di depan juga ada lebih kurang 500 kios. Jadi pada umumnya yang berjalan di sini sekitar 1.600. Jadi kalau di total mungkin ribuan orang yang hidup di Pasar Cimol Gede Bage Bandung ini. Mungkin kalau dari semuanya mungkin ada jutaan orang ya, jutaan orang yang bisa ketergantungannya di Pasar Cimol Gede Bage ini. Halo Pak. Halo. Halo. Iya Mbak. Baik, Kang Cepi dan Bapak, kita tahan dulu. Nanti kita akan berbincang dengan Anda di segmen berikutnya mengetahui bagaimana respon dari penjual atau pedagang baju barang bekas di sana ya Pak ya.
Baik, tapi kita ke Mas Bima Yudhistira dulu. Mas Bima, kalau mencermati kan sebenarnya ini regulasinya sudah ada ya Mas ya dari tahun kemarin. Bahkan pasar thrifting di Indonesia ini sudah cukup lama dari tahun 90-an. Apakah kali ini atau beberapa tahun belakangan ini memang benar-benar membuat industri tekstil nasional ini terdampak cukup signifikan, Mas? Ya, sebenarnya sejak 2015 sudah ada peraturan Menteri Perdagangan itu jelas melarang barang bekas impor khususnya pakaian jadi. Jadi regulasi ini udah ada bahkan sebelum 2021. Cuman seakan dibiarkan oleh pemerintah sampai kemudian terbentuk itu pedagang-pedagang retail. Bukan hanya di pasar seperti Gede Bage, tapi pedagang retail sekarang sudah merambah pedesaan, bahkan sudah punya banyak toko online, di marketplace, di sosial media juga. Jadi ini semacam ada pembiaran. Nah, kemudian ketika tahun 2020 sampai tahun 2021, itu banyak perusahaan tekstil yang tumbang, perusahaan pakaian jadi itu melakukan PHK massal. Ini mereka bingung karena di pasar ekspor pakaian jadi itu sedang lesu. Sementara mereka menginginkan para pengusaha ini untuk masuk ke dalam pasar domestik sebagai alternatif ketika pasar di Amerika dan Eropa sedang lesu. Nah, begitu mereka berhadapan dengan pasar domestik, ternyata sudah ada thrifting ini. Sudah ada pakaian bekas impor yang merajalela, dan akhirnya mereka seolah kalah bersaing. Karena memang dari segi harga, dari segi kualitas, tadi disebutkan bahwa pakaian bekas impor ini juga trennya pun juga tidak terlalu jauh ke belakang. Bahkan yang masih menjadi mode, menjadi tren yang disukai oleh anak-anak muda di berbagai kalangan, itu tersedia di dalam pakaian bekas impor ini. Nah, jadi jangan salahkan juga dari sisi konsumen, tetapi salahkan dari penindakan pemerintah yang relatif lambat gitu. Dan sekarang yang dilarang ini kan adalah yang importirnya. Tapi belum ada, setahu saya, peraturan untuk melarang pedagang-pedagang seperti di pasar Gede Bage untuk tidak menjual pakaian bekas. Nah, itu nggak ada larangan itu. Oke, Mas Bima, berarti ini pengaruhnya signifikan sekali ya untuk industri tekstil di dalam negeri ya Mas ya. Nah, artinya dengan larangan yang diberlakukan oleh pemerintah sebetulnya sudah sejak 2022 tapi kemudian ditegaskan kembali di tahun ini oleh Pak Presiden, artinya sudah tepat ya Mas ya untuk larangan dari impor pakaian bekas ini, atau seperti apa kalau menurut Mas Bima? Iya, masalahnya begini loh, masalahnya kalau melarang, memang larangan ini kan dulu ya, 2015 itu isu awalnya adalah soal penyebaran penyakit. Dan kemudian pakaian bekas impor ini masuk dalam kategori limbah. Dan sebagian juga dari negara asalnya, pakaian bekas ini sebenarnya mau didonasikan kepada negara-negara miskin ataupun kepada yang menjadi korban bencana alam. Tapi begitu sampai ke Indonesia, entah lewat pelabuhan resmi ataupun pelabuhan tikus ya, jalur-jalur yang ilegal, itu kemudian menyebar cukup masif. Nah, sekarang kalau pelarangannya sudah ada, berikutnya lagi adalah pemerintah tolong jangan hanya melarang, tapi juga memberikan kompensasi pada pedagang-pedagang kecil yang sudah terlanjur menjual barang atau masih memiliki stok yang cukup banyak di toko-tokonya. Nah, ini apakah ada kompensasinya gitu ya? Paling nggak kalau melarang harus ada konsekuensi kompensasinya apa, dan kalau perlu memang barang-barangnya dibeli aja sama pemerintah. Nanti disumbangkan oleh pemerintah kepada daerah-daerah miskin ataupun kemudian untuk korban bencana alam bagi pakaian bekas jadi impor yang masih layak. Itu sebenarnya win-win solutionnya harus dicari. Karena sekarang kalau melarang begitu saja, yang ada di pasar, yang ada kemudian di toko online, itu pasti meruginya juga nggak kecil gitu. Dan saya rasa ini kan muncul juga jelang Ramadan ya, jelang Ramadan dan Lebaran. Biasanya permintaan pakaian jadi itu memang meningkat. Jadi mungkin ada tekanan juga dari pengusaha tekstil, pakaian jadi, jangan sampai ini mewabah terutama di puncak Lebaran gitu, karena merugikan sekali mereka. Tapi harus ada win-win solution bagi pedagang kecil, ini yang paling penting. Oke, Mas Bima, sebelum saya bicara nanti fokusnya ke soal kompensasi tadi, tapi saya fokus dulu, Mas Bima, seperti ini pertanyaan saya. Kalau Mas Bima ada data nggak sih Mas, soal misalnya pelaku UMKM yang selama ini memang bergerak di bidang jual beli impor pakaian bekas dan lain sebagainya. Ada datanya nggak Mas soal itu? Ya, yang kita tahu kan, masalahnya begini loh Mbak.
masalahnya untuk pakaian bekas impor yang berhasil dicatat datanya itu ada 4,2 miliar rupiah setahunnya. Dan di tahun kemarin dibandingkan 2021 naiknya 200% lebih. Itu aja. Nah, sementara pemerintah mengklaim bahwa data itu adalah data yang melalui pelabuhan resmi, mungkin yang disita atau kemudian yang tercatat di bea cukai. Sementara yang masih melalui pelabuhan-pelabuhan ilegal atau jalur-jalur distribusi yang tidak terpantau pemerintah, saya kira jumlahnya bisa 10 kali lipat. Nah, jadi kalau dari 40-an miliar, itu kemudian berapa pedagangnya, tentu sangat besar ini ekosistem dari perdagangan pakaian bekas impor ini. Ya mungkin tadi diklaim ada 1 juta orang yang terlibat pedagang UMKM dalam ekosistem pakaian bekas secara nasional misalnya, itu sangat masuk akal angka itu. Oke, ini signifikan sekali ya Mas Bima ya. Nanti kita bahas lagi, saya akan detailkan soal data yang tadi Mas Bima sampaikan, termasuk soal kompensasi tadi ya Mas ya, untuk para pelaku UMKM. Nanti kita juga akan berbicara dengan sejumlah pedagang. Kita jeda dulu tapi. Apa kabar Indonesia Pagi akan kembali hadir saat lagi untuk Anda, tetap bersama kami.